Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gandoria. Jumpa kembali kita di podcast Gandoria. Seperti biasa di channel YouTube kita Kominfo Pariaman bakal kembali hadir untuk Anda menjumpai Sobat Gandoria dimanapun berada. Sore hari ini kita kembali hadirkan dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan bisa menambah informasi Sobat Gandoria di rumah. Sobat Gandoria, kita tahu bahwa inovasi pelayanan publik itu merupakan tren baru yang digalakkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mana selama ini dilombakan dengan perankingan yang tertentu. Nah, sebenarnya inovasi pelayanan publik ini adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif atau bahkan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, seperti apa inovasi pelayanan publik di Kota Pariaman? Saat ini kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang sengaja datang ke Kota Pariaman untuk meninjau langsung seperti apa pelayanan publik di Kota Pariaman. Kita sapa dulu. Selamat sore Ibu Resti Adelia SSI. Benar ya Bu ya? Iya, betul. Selamat sore. Iya. Iya. Nggak salah Dewi manggil. Nah, meskipun dari pagi di Kota Pariaman memberikan informasi-informasi untuk kemajuan pelayanan publik Kota Pariaman, tapi tetap Ibu Restinya seger. Alhamdulillah. Ya, Ibu Resti ini Sobat Gandoria adalah analis pengaduan masyarakat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Betul Ibu, ya. sekali. Mungkin bisa disapa dulu Sobat Gandoria di rumah, Ibu, silahkan. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Resti Adelia. Salam sehat semuanya. Saya senang sekali bisa mendapatkan kesempatan di sini untuk bergabung dan juga untuk membagikan informasi sosialisasi terkait kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2022. Yes. Nah, sebenarnya agenda yang saat ini Ibu lakukan atau sedang diperlombakan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian itu terkait inovasi pelayanan publik apa saja nih, Bu? Ya, ini terkait memang inovasi pelayanan publik ya Bapak Ibu. Inovasi pelayanan publik ini sudah kita selenggarakan sebenarnya sudah dari tahun 2014. Nah, ini adalah tahun ke-9 pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik, di mana kita terus melakukan pembinaan melalui penciptaan inovasi dan mengharapkan tetap melakukan one agency one innovation, di mana kita harapkan setiap inovasi itu dihasilkan atau dilahirkan dan juga bisa diimplementasikan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan publik seperti itu. Jadi tahun ini kita lakukan sosialisasi, ini termasuk di Kota Pariaman yang antusiasme dari setiap perangkat daerahnya itu sangat baik dan sangat bersemangat untuk dapat mengikuti kompetisi ini seperti itu. Untuk bedanya itu, Bu, ya. Apa sih sebenarnya beda inovasi pelayanan publik dengan inovasi pada umumnya yang lain-lain itu, Bu? Ya, mungkin di sini karena ada pelayanan publiknya ya Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Jadi kita inovasi ini sasarannya kepada penerima layanan, ya, yaitu penerima layanan dari pelayanan publik yang kita lakukan ya sebagai ASN melakukan pelayanan publik kepada masyarakat itu umumnya atau bagi penerima pelayanan kita mungkin kita berada di kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah itu akan memiliki penerima layanan berbeda-beda, mungkin bisa secara langsung atau tidak langsung berdampak kepada masyarakat seperti itu. Jadi memang inovasi ini berbeda dengan inovasi lainnya. Mungkin inovasi lainnya itu terkait hal yang bukan pelayanan publik seperti itu ya. Ada inovasi sektor swasta misalnya mereka melakukan inovasi untuk mendapatkan profit. Kalau kita sebagai ASN, bagaimana inovasi pelayanan publik ini bisa memberikan peningkatan atau percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga berpengaruh pada reformasi birokrasi kita, yaitu target kita tahun 2000 sampai dengan tahun 2025 nanti seperti itu ya, tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan prima seperti itu ya, berkelas internasional. Selanjutnya. Nah, sebenarnya tujuan kompetisi inovasi ini apa nih, Bu? Terus apa aja nih karakteristik dari kompetensi ini? Ya, memang ada beberapa tujuan ya yang bisa kita garis bawahi terkait kompetisi inovasi pelayanan publik ini. Jadi kita pertama itu kita melakukan menjaring ya, tentunya menjaring, mendokumentasikan bagaimana kita akan melakukan mendiseminasi dan juga mempromosikan inovasi pelayanan publik sehingga inovasi itu bisa diharapkan nantinya
mendapat bisa ada kebermanfaatan lebih ya, bisa ditularkan seperti itu ke instansi lainnya ataupun instansi di lingkup kabupaten kita seperti itu ya, atau kota kita, jadi kita bisa sebarluaskan. Nah selanjutnya itu ada juga terkait bagaimana kita melakukan pertukaran informasi seperti itu ya. Jadi kita juga melakukan pertukaran informasi terkait bagaimana kita melakukan menyampaikan kemanfaatan inovasi kita seperti itu ya. Jadi menjelaskan dan bagaimana pertukaran informasi terkait inovasi yang kita miliki seperti itu. Nah, selanjutnya juga itu ada kita di Kementerian PAN-RB akan memberikan apresiasi dan juga penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang melalui inovasinya memberikan dampak yang terukur seperti itu Bapak Ibu. Jadi inovasi pelayanan publik ini kita harapkan dapat diukur ya, kebermanfaatannya bagi penerima pelayanan publik tentunya. Itu baru ketiga ya. Nah, selanjutnya ini tentunya di sini kita bagaimana kita memotivasi ya tentunya ya. Memotivasi kita harapkan dengan adanya pertukaran informasi seperti itu ya, penyebar luasan dampaknya seperti itu ya, inovasi. Jadi ada motivasi bagi setiap ASN untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan seperti itu Bapak teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya juga tentunya kita berharap dari apa yang sudah kita lakukan, inovasi yang terus kita lakukan selama ini, kita itu bisa memperbaiki atau meningkatkan citra kita sebagai ASN. Kita sudah melakukan upaya-upaya untuk untuk dapat berinovasi dan juga untuk dapat bagaimana inovasi itu menjadi upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, makanya kita harus dengan cara kompetisi ini kita tingkatkan citra penyelenggara pelayanan publik. Nah, yang terakhir yaitu adalah tentunya ini adalah tujuan kita melihat keberlanjutan inovasi. Tentunya dari tahun 2014 itu Mbak, itu kan sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang terbaik ya. Inovasi finalis top 99 dan top terpuji itu yang sudah menghasilkan bukan menghasil ya, tapi dampaknya itu yang terukur. Sekitar lebih kurang itu bukan sekitar ya, tapi sekarang datanya adalah 837 inovasi Bapak Ibu yang sudah ada di Indonesia ini yang telah diimplementasikan dan dampaknya terukur. Nah, bagaimana di situ kita bisa melihat keberlanjutan dari inovasi tersebut? Makanya kita melalui kompetisi inovasi pelayanan publik ini ada namanya kelompok khusus Mbak. Jadi kelompok khusus itu kita melihat bagaimana inovasi itu berlanjut. Nah, bagaimana pengembangannya? Terus bagaimana nanti apakah dari keberlanjutan itu ada juga transferabilitasnya, sisi transferabilitasnya sehingga inovasi itu bisa disebarluaskan ya kepada daerah lain mungkin yang memiliki gap yang serupa. Lebih kurang seperti itu. Oke, kita masih berbicara bersama Ibu Resti Adelia. Ternyata ilmunya keren banget dan kita perlu nih terus menggali seperti apa inovasi-inovasi agar Kota Pariaman lebih maju. Tapi setelah yang berikut ini. Ya. Baik Sobat Gandoria, masih di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman dan Anda masih bisa simak kita di channel YouTube Kominfo Pariaman. Tapi jangan lupa ya Sobat Gandoria tetap kasih like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan dengan narasumber-narasumber yang kita hadirkan bisa menambah informasi tentang perkembangan Kota Pariaman. Dan masih bersama Ibu Resti Adelia, analis pengaduan masyarakat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, sengaja datang ke Kota Pariaman untuk meningkatkan, memotivasi seperti apa pelayanan di Kota Pariaman untuk lebih baiknya. Nah, tadi kita sudah bahas ya tujuan-tujuan. Nah, sekarang ini kita lebih ke Kota Pariaman ini. Kita tahu ya, Bu ya, kalau pemerintah Kota Pariaman itu telah mengajukan inovasi pada tahun 2021 yang lalu. Betul. Namun mungkin belum rezeki dan belum juga didoakan oleh sahabat Gandoria di rumah gitu kan. Nah, belum mendapatkan penghargaan top terpuji. Betul. Nah, kira-kira ini apa aja nih strateginya untuk keikutsertaan Kota Pariaman agar bisa menjadi berhasil di inovasi terpuji ini? Ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya Bapak Ibu ya, sedikit rigid ya terkait hal ini Bapak Ibu. Memang inovasi pelayanan publik itu kita itu melihat beberapa aspek ya.
ada aspek-aspeknya yang dinilai dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Itu mulai dari bagaimana latar belakangnya munculnya inovasi, selanjutnya ada ide gagasan inovasi tersebut, ada tujuannya, ada targetnya seperti apa sisi kebaharuan dari inovasi, bagaimana implementasinya, terus apa dampak yang dihasilkan, bagaimana evaluasinya. Terus ada lagi bagaimana keterlibatan stakeholder di dalamnya. Terus untuk keberlanjutan itu kita perlu sumber daya apa yang menjadi garansi bagi kita untuk bisa memastikan inovasi itu tetap berlanjut. Garansi dalam artian apa sumber daya yang kita gunakan dalam mengelola inovasi tersebut ya Mbak Dewi. Nah, strategi apa yang kita lakukan? Jadi benar-benar inovasi pelayanan publik yang kita harapkan ini adalah inovasi yang berdampak secara terukur, ya. Inovasi yang berdampak dan terukur. Outcome-nya terlihat jelas seperti itu ya. Data sebelum inovasi dilaksanakan seperti apa dan data setelah inovasi dilaksanakan itu seperti apa. Ada dampaknya yang signifikan Bapak Ibu. Sehingga inovasi yang kita dapatkan adalah inovasi yang terdokumentasi dengan baik, yang bisa kita promosikan, yang bisa kita transfer kebaikannya, dampaknya atau caranya bisa bukan ditiru ya bahasanya ya, diadaptasi oleh daerah lain yang mungkin memiliki kebutuhan yang sama seperti itu ya. Nah, dan juga bagaimana inovasi itu kita pertahankan, keberlanjutannya itu ada, walaupun nantinya mungkin dengan cara adanya komitmen pimpinan seperti itu ya, adanya pengelola yang solid gitu. Bagaimana keterhubungan atau keterkaitan atau kontribusi dari masing-masing stakeholdernya sehingga inovasi itu berlanjut. Nah, karena inovasi itu kan kalau misalnya berdampak yang terukur, pasti kita akan membutuhkan inovasi tersebut. Makanya kita akan coba inovasi tersebut dimasukkan misalnya dalam kegiatan kita ya, misalnya anggarannya sudah ada, SDM-nya sudah ada, tugasnya apa seperti itu. Dan hal-hal itulah yang kita harapkan untuk inovasi pelayanan publik yang berdampak dan juga signifikan seperti itu. Nah, setelah mendengarkan hal yang tadi, itu berapa peluangnya nih? Langsung lari ke Iya, tentunya. Sebelum kita bicara semuanya 99% gitu. Sobat Gandoria jangan lupa doanya. Itu berapa peluang Kota Pariaman masuk top inovasi terpuji itu? Nah, seperti ini. Sebelum kita bilang ke peluang ya, kita harus tahu dulu bahwa inovasi pelayanan publik itu apa yang dikatakan inovasi pelayanan publik, apa kriterianya. Ya, tentunya tadi saya sudah sampaikan aspek-aspeknya. Nah, aspek itu adalah penjabaran dari kriteria. Jadi ada 5 kriteria inovasi pelayanan publik Bapak Ibu. Pertama itu kebaharuan ya, novelty ya. Inovasi itu belum tentu baru sebenarnya ya. Mungkin saja inovasi itu sudah dimiliki daerah lain, tapi apa unsur keunikannya? Apa pendekatan baru yang kita lakukan seperti itu. Yang kedua itu efektivitasnya ya, efektifnya, nilai efektifnya, outputnya tergambar atau tidak, apa ukuran outputnya seperti apa ya, jelas atau tidak. Nah, apa yang dihasilkan dari outputnya seperti apa dari inovasi tersebut. Nah, selanjutnya berdampak atau bermanfaat. Tentunya ada outcome. Setiap inovasi ada outcome ya. Nah, outcome-nya itu seberapa besar, bagaimana kita menampilkan data baik kualitatif ataupun kuantitatifnya. Tidak hanya kita menyampaikan target kita tercapai, misalnya penurunan angka stunting berkurang, penurunan anak putus sekolah berkurang seperti itu. Tapi angkanya berapa? Datanya mana? Seperti itu ya. Kita harus melampirkan data. Kita harus tahu datanya. Kalau misalnya dibilang penurunannya itu seperti apa? Per periodiknya itu seperti apa? Atau per tahunnya itu dari berapa ke berapa? Misalnya tadinya anak putus sekolah itu ada 100. Dengan adanya inovasi selama 2 tahun pelaksanaan implementasinya itu menurun misalnya jadi 75 atau 50. Nah, itu kan bukan lumayan lagi, tapi itu tergambar dampaknya Bapak Ibu. Dan selanjutnya itu ada transferabilitas nama kriterianya. Jadi inovasi pelayanan publik itu bukan inovasi seperti sektor swasta. Kalau sektor swasta mereka bisa memiliki inovasi tersebut. Jadi kalau misalnya inovasi jadi ada hak milik ya inovasi tersebut. Tapi kalau dari inovasi pelayanan publik itu kita bukan hak milik, tapi bagaimana inovasi yang kita miliki itu malahan disebarluaskan kayak gitu. Jadi gap pelayanan publik itu bisa terselesaikan, atau dalam artian
di suatu daerah itu ada permasalahan. Nah, kita bisa membantu dari inovasi yang kita buat atau kita implementasikan itu bisa diimplementasikan di daerah itu juga maksudnya ya. Jadi gap itu tertutupi dengan adanya inovasi pelayanan publik. Nah, satu lagi Bapak Ibu adalah keberlanjutan. Tadi sudah saya bahas juga kan. Bagaimana keberlanjutan komitmen pimpinannya, apa rencana atau strategi apa yang dilakukan seperti itu, baik regulasinya atau mungkin ada strategi sosial dan juga strategi manajerialnya, lebih kurang seperti itu. Nah, terkait tadi peluang ya. Nah, tadi kita sudah seharian membahas terkait inovasi dan sesi sore ini kita membahas terkait inovasi-inovasi yang ada. Ya, sebenarnya ini sudah di Kota Pariaman ini antusiasme untuk berinovasi itu sangat besar, tentunya. Nah, inovasi-inovasi itu yang tadinya sudah dirancang seperti itu ya, sudah ada, itu kalaupun memang harus ditingkatkan atau diikut sertakan, itu sepertinya memang harus kita gali lagi dampaknya. Ya, dampaknya seperti apa? Apakah dengan adanya ide gagasan tersebut permasalahan itu selesai? Atau apakah itu hanya sekedar output saja atau sudah outcome? Ya, outcome-nya sudah tergambar, ya, sudah terukur, ya. Dampaknya itu terukur. Nah, itu lebih lagi harus digali. Saya tidak bisa memastikan ya terkait potensi, tapi kalaupun nanti kita mau mengikut sertakan inovasi dari Kota Pariaman ini, kita harapkan ada beberapa inovasi yang akan diikut sertakan atau unggulannya ya, yang sudah dirundingkan bersama. Kira-kira inovasi mana nih yang dampaknya lebih signifikan. Nah, itulah yang mungkin bisa kita ada peluangnya atau bisa kita ajukan dan memiliki peluang untuk masuk ke top 99. Yang jelas Bapak Ibu, kami harapkan bahwa inovasi tersebut harus bisa menggali lagi setiap aspek jawaban setiap aspek dengan data dukung yang lengkap ya Bapak Ibu ya, yang jelas data dukungnya sesuai dengan aspek yang dijawab. Lebih kurang seperti itu. Iya. Nah, kita masih berbicara bersama Ibu Resti Adelia, namun setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Baik Sobat Gandoria, masih di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman bersama Ibu Resti Adelia, analis pengaduan masyarakat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB. Nah, tadi kita sudah banyak dapat informasi, masukan dan motivasi dari Ibu Resti. Nah, sekarang Ibu sedikit aja Bu, mungkin ada masukan untuk Kota Pariaman ke depannya, khususnya bagi bidang pelayanan publik ini agar lebih baik lagi, itu mungkin Ibu? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita sangkut pautnya dengan inovasi, memang bagaimana kita melakukan terobosan untuk berinovasi ya, terkait pelayanan publik. Tapi tunggu dulu, di sesi terakhir ini kita coba buka masker Ibu. Boleh. Ini buka masker ya? Kita kan berjarak ini Bu. Jadi mungkin Sobat Gandoria, Ibu Resti kayak gimana sih wajahnya? Ini beneran nggak sih Ibu Resti gitu? Baiklah. Cantik manis. Mungkin apa? Iya. Oh iya, saya juga ya. Tapi kalau saya udah tahu ya. Iya. Oke, bisa dilanjutkan Ibu tadi sedikit masukannya untuk jadi masukan saya untuk Kota Pariaman dari inovasi-inovasi yang disampaikan tadi sudah bagus, ya, sudah bagus, tapi belum mendalam, menurut saya belum mendalam ya Bapak Ibu ya, karena memang harus digali lagi, dipertajam lagi apa tujuannya, apa nilai kebaruannya apa, dan juga apa dampaknya. Ya, dampaknya itu yang terukur. Nah, itu yang menjadi kendala sebenarnya. Tapi kalau dari sisi inovasi, rata-rata melakukan inovasi, inovatif dalam melakukan pelayanan seperti itu. Jadi saran saya ke depan memang terkait kompetisi inovasi pelayanan publik ini diharapkan memang lebih dipertajam lagi setiap aspek yang akan dijawab seperti itu. Kalau secara keseluruhan, saran saya sepertinya saya belum terlalu lama di sini ya. Jadi untuk terkait pelayanan publiknya sendiri, ya melalui inovasi itu udah salah satu upaya kita melakukan peningkatan kualitas ya, kualitas pelayanan publik kita, dan diharapkan memang terus melahirkan inovasi-inovasi baru. Misalnya dengan cara kita ada program ya, misalnya embrio inovasi seperti itu ya, ada embrio inovasi, terus tuh bagaimana nantinya bisa jadi ekosistem inovasi seperti itu kan. Nah, nanti bisa kita lihat dari
dari ekosistem inovasi tersebut dampak mana nih yang inovasi yang kelihatan dampaknya besar nih. Nah, atau dampaknya yang signifikan. Nah, nanti kita angkat. Kita angkat dan kita ikut sertakan ke kompetisi inovasi pelayanan publik. Tapi kalaupun itu belum dilaksanakan, bisa dilakukan secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah saran-saran dari saya, lebih kurang. Yang penting ASN Pemko Pariaman tetap semangat gitu ya. Tetap semangat. Tetap selalu berinovasi. Selalu berinovasi. Itu upaya kita, bukan upaya kita ya, dedikasi kita juga sebagai ASN untuk melahirkan pelayanan publik yang lebih baik dan prima seperti itu Bapak Ibu. Oke, Ibu Resti Adila, terima kasih atas terima waktu kasih. dan kesempatannya sudah hadir di ruangan kita, ruang podcast Gandoria. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan sukses terus ya Ibu ya, Sama-sama. semakin sukses dan Kota Pariaman pun dalam inovasinya semakin bisa lebih mengikuti dan bisa masuk gitu ya. Iya, insya Allah kalau dengan semangatnya sudah ada dan juga dampaknya juga kita bisa ukur, nilai kebaharuannya itu terlihat dengan baik. Semoga nantinya inovasi-inovasi tersebut bisa diikutsertakan di kompetisi inovasi pelayanan publik dan juga bisa menjadi finalis, dan juga harapan kita tentunya menjadi top terpuji, sehingga masyarakat juga mengetahui inovasi ini loh yang memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas seperti itu ya. Jadi kita bisa menyampaikan kepada masyarakat dan juga kita bisa menyebarluaskan melalui media-media yang kita miliki nantinya. Amin. Itu yang paling penting Sobat Gandoria. Jangan lupa tetap didoakan semoga Kota Pariaman lebih baik lagi. Baik Sobat Gandoria, kita akhiri podcast kita sore hari ini. Terima kasih dan jangan lupa ya like dan subscribe-nya di channel YouTube kita Kominfo Pariaman. Ibu Resti, terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Sehat selalu ya Ibu. Insya Allah, terima kasih semuanya. Oke, selamat sore Sobat Gandoria dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.